ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas kasus penerbangan paling mematikan di dunia. Tapi sebelum itu kita membahas kasus penerbangan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, yaitu Hukum Keselamatan dan Keamanan Penerbangan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Bambang Widaka SHMH. Sebelum itu juga kami akan memperkenalkan diri teman-teman. Saya Silviana Priyani, saya Rizvika Ibunya, saya Noval Baktisya Putra, saya Dewi Sinta. Kita berempat akan membahas kasus penerbangan yaitu tabrakan udara di Changi dari India yang terjadi pada 12 November 1996. Oke teman-teman, first of all kita akan berbicara mengenai kronologi singkat mengapa kasus kecelakaan pesawat ini bisa terjadi. Pada tanggal 12 November 1996, Saudi Arabia Airlines 763 sedang ingin naik atau ingin take off di teman-teman. Sedangkan pesawat Kazakhstan Airlines 1907 ingin landing di bandar udara yang sama yaitu di wilayah ini teman-teman. Tapi kenapa sih bisa terjadi tabrakan di antara keduanya? Yaitu keduanya berada di jalur yang sama yang seharusnya terpisah secara vertikal. Jadi nggak bisa pesawat udara ini landing maupun take off berada di jalur vertikal yang sama. Dan seperti yang bisa kita duga, tragedi pun tidak bisa terhindarkan. Begitu kira-kira kronologisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegagalan airmanship pada kasus ini. Tabrakan ini bukan hanya soal teknologi yang gagal, melainkan lebih dari itu. Kasus ini adalah contoh klasik dari kegagalan airmanship, yaitu keterampilan, penilaian, dan disiplin dalam mengoperasikan pesawat secara profesional. Ada 4 aspek utama yang gagal dalam insiden kecelakaan ini. Yang pertama, komunikasi. Pilot Kazakhstan Airlines ternyata tidak fasih berbahasa Inggris. Hal tersebut yang menyebabkan miskomunikasi serius dengan petugas pengatur lalu lintas udara atau ATC. Yang kedua, ada situational awareness. Kedua kru tidak menyadari posisi satu sama lain, sehingga tidak bisa mengambil keputusan yang tepat untuk menghindari tabrakan. Yang ketiga, ada crew resource management atau CRM. Di dalam kokpit, tidak ada koordinasi internal yang efektif, tidak ada kualifikasi, tidak ada verifikasi, semua berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya komunikasi antara dua pihak tersebut. Yang keempat, ada penghindaran tabrakan. Tragisnya, pada kasus ini tidak ada manuver penghindaran yang dilakukan. Deteksi yang terlambat dan miskomunikasi membuat kru kehilangan waktu berharga untuk bertindak. Nah, kali ini kita akan membahas soal aspek hukum dan tanggung jawab karena insiden ini juga menjadi cermin dari kelemahan sistem hukum dan regulasi dalam penerbangan internasional. Beberapa pelanggaran utama antara lain 1. ICAO Annex 10 Kazakhstan Airlines terbukti melanggar standar kemampuan bahasa Inggris bagi awak pesawat, sebuah syarat mutlak dalam penerbangan internasional. Yang kedua, ICAO Annex 11 ATC India tidak memiliki radar sekunder yang mampu memantau ketinggian pesawat secara real time, sebuah kelemahan sistemik yang fatal. Yang ketiga, tanggung jawab institusional. Kazakhstan Airlines bertanggung jawab atas pelatihan itu yang tidak memadai, sementara selanjutnya kami akan berbicara tentang dampak dan perubahan global yang diakibatkan oleh tragedi ini. Tabrakan ini menewaskan seluruh 349 orang yang berada di kedua pesawat, menjadikannya salah satu kecelakaan udara paling mematikan dalam sejarah. Namun dari tragedi muncul perubahan, antara lain yang pertama, ICAO mendorong penerapan wajib TCAS, sistem penghindar tabrakan otomatis. Yang kedua, pelatihan bahasa Inggris untuk kru ditingkatkan di seluruh dunia. Dan yang ketiga, banyak negara termasuk India mulai memodernisasi sistem radar dan komunikasi penerbangannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kecelakaan di Changi dari ini adalah pengingat pahit bahwa keselamatan penerbangan tak hanya bergantung pada teknologi saja, tetapi juga pada manusia dan sistem yang mengoperasikannya. Komunikasi yang buruk, pelatihan yang kurang, serta sistem pengawasan udara yang tidak memadai. Semua berkontribusi terhadap tragedi ini. Pelajarannya, bahwa komunikasi yang jelas, standar internasional yang ketat, dan infrastruktur yang andal adalah pilar penting dalam menjaga keselamatan di langit kita. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast Fakultas Hukum Unsuriah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, keselamatan bukan pilihan, tetapi keharusan. Bye!